Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak Dian. Kami dari kelompok Bocuan Gak Apa-apa pada sore hari ini akan menjelaskan tentang Data Mining Trends and Research Frontiers. Metodologi dalam data mining yaitu Statistical Data Mining, Foundation of Data Mining, dan Visual and Audio Data Mining. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang Statistical Data Mining. Di dalam Statistical Data Mining, kita akan mendapatkan terdiri dari regression, generalized linear models, analysis of variance, mixed effect models, factor analysis, discriminant analysis, dan survival analysis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang regresi analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memprediksi nilai respon variabel dari satu atau lebih prediktor variabel, di mana variabel tersebut adalah numerik. Ada berbagai bentuk regresi, yaitu linear, multiple, weighted polynomial, non-parametric, dan robust. Robust berguna ketika error gagal, memenuhi kondisi normal, atau ketika data mengandung outlier signifikan. Itulah regresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model generalis linear. Model ini dan generalisasinya memungkinkan kategoris variabel respon berkaitan dengan satu set variabel prediktor dengan cara yang sama dengan pemodelan numerik variabel respon, yaitu menggunakan regresi linear. Model generalized linear meliputi regresi logistik dan regresi Poisson. Itulah model generalized linear. Selanjutnya ada analysis of variance. Analysis of variance yaitu kita menganalisa data eksperimen untuk dua populasi atau lebih. Dideskripsikan dengan respon variabel numerik dan satu atau lebih variabel kategorik atau faktor. Selain analisis variance, kita mendapatkan ada juga mixed effects model dalam statistical data mining, yaitu untuk menganalisa kumpulan data dan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon dalam data yang dikelompokkan menurut satu atau lebih faktor. Selanjutnya ada faktor analisis, yaitu menentukan variabel yang mana yang dikombinasi untuk menghasilkan faktor tertentu. Selanjutnya ada discriminant analysis, merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk mendiskriminasikan variabel klasifikasi tunggal menggunakan berbagai macam atribut. Kemudian ada survival analysis. Kita memprediksi probabilitas seorang pasien yang menjalani perawatan medis akan bertahan setidaknya untuk waktu T atau prediksi masa hidup. Yang terakhir adalah quality control. Quality control itu menampilkan group summary chart. Selanjutnya metodologi data mining yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sore, saya Ariandika. Selanjutnya saya akan membahas Views on Data Mining Foundations. Views on Data Mining Foundations yang pertama itu adalah reduksi data. Dalam teori ini, dasar data mining adalah untuk mengurangi representasi data. Yang selanjutnya adalah kompresi data. Menurut teori ini, dasar data mining adalah untuk mengompres data tertentu dengan encoding dalam bit, aturan asosiasi, decision tree, cluster, dan sebagainya. Selanjutnya adalah probabilitas dan teori statistik. Menurut teori ini, dasar data mining adalah untuk menemukan distribusi gabungan probabilitas variabel secara acak, misalnya Bayesian beliefs network atau model Bayesian hierarchy. Selanjutnya adalah pandangan ekonomi mikro. Tampilan mikroekonomi menganggap data mining sebagai tugas mencari pola yang menarik hanya sebatas bahwa mereka dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan beberapa perusahaan, misalnya mengenai strategi pemasaran dan rencana produksi. Yang terakhir adalah penemuan pola dan database induktif. Dalam teori ini, dasar data mining adalah untuk menemukan pola-pola yang terjadi dalam data seperti asosiasi dan model klasifikasi. Selanjutnya adalah aplikasi data mining. Data mining adalah disiplin ilmu dengan aplikasi yang luas dan beragam. Masih ada kesenjangan antara trivial prinsip-prinsip umum data mining dan domain spesifik. Alat data mining yang efektif untuk aplikasi tertentu, beberapa domain aplikasinya adalah bisa dilihat seperti biomedis dan DNA, analisis data keuangan, analisis data, industri retail, dan industri telekomunikasi. Selanjutnya adalah visual dan audio data mining. Mengapa memvisualisasikan data? Yang pertama adalah mendapatkan ruang informasi dengan data pemetaan ke grafik yang primitif. Yang kedua adalah memberikan gambaran set dan kualitas yang besar. Yang ketiga adalah pola, tren, struktur, dan penyimpangan, dan juga hubungan antar data. Keempat adalah
adalah bantuan menemukan daerah yang menarik dan parameter yang cocok untuk analisis kuantitatif lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah memberikan representasi asal dari komputer. Selanjutnya adalah kategori metode visualisasi. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah teknik visualisasi pixel berorientasi. Kedua, teknik visualisasi proyeksi geometris. Ketiga, teknik visualisasi berbasis icon. Keempat, teknik visualisasi hierarkis. Dan yang terakhir adalah visualisasi data yang kompleks dan berhubungan. Apa itu visual data mining? Visual data mining itu adalah menemukan pengetahuan yang berguna dari kumpulan data besar dan menggunakan data atau visualisasi pengetahuan teknik. Keuntungan dari sistem visual manusia prosesor sangat paralel. Mesin penalaran canggih, basis pengetahuan besar dapat digunakan untuk memahami distribusi data, pola, dan klaster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sinta, saya akan menjelaskan scope of visual data mining. Di sini ada visualisasi dan visual data mining. Visualisasi itu adalah penggunaan komputer grafis untuk membuat gambar yang membantu dalam memahami kompleks yang mewakili jumlah data yang besar. Sedangkan kalau visual data mining itu adalah proses menemukan data yang berguna sebagai pengetahuan dari set data yang besar menggunakan teknik visualisasi. Visual data mining dan data visualisasi. Integrasi visualisasi dan data mining dibagi menjadi 4, yaitu visualisasi data, visualisasi hasil data mining, visualisasi proses data mining, visual interaktif. Visualisasi data dibagi menjadi 4 juga, terdiri dari data dalam database atau data warehouse yang bisa dilihat, terdapat pada berbagai tingkat yang abstrak, kombinasi yang berbeda dari atribut atau dimensi. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk visual. Nah, ini adalah gambaran mengenai ability of human and computer. Ability of human and computer ini ada data storage yang bagian atasnya juga numerical computation searching. Dan pada bagian ke samping human ability ada perception, creativity, and general knowledge. Visual mining vs scientific visual dan grafik. Visualisasi terdiri dari visualisasi ilmiah dan grafik. Visualisasi ilmiah itu sering memvisualisasikan model fisik dimensi rendah. Grafik lebih peduli dengan bagaimana untuk menggambar daripada apa yang membuat. Data visualisasi. Asal data dari database atau data warehouse. Pengguna dapat mengontrol tingkat yang berbeda dari rincian subset atribut. Diambil menggunakan box plot, histogram, polyline, dan lain-lain. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Trias Tanujaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining result visualization. Representasi hasil atau pengetahuan yang diperoleh dari data mining dalam bentuk visual. Contohnya ada sebaran plot dan box plot, decision tree, association rules, cluster, outliers, generalized rules, dan yang terakhir text mining. Di sini kita dapat melihat contoh gambar box plot from Start-Soft multiple variable combination. Ini contoh gambar dari visualization of data mining result in SAS Enterprise Miner. Lalu di gambar ini adalah visualization of association rules in SGI atau mindset. Dan ini adalah contoh gambar visualization of decision tree di SGI atau mindset. Ini juga sama visualization of decision tree dengan perbedaan dari choice 1 dan choice 2, 3, 4, dan 5. Dan ini adalah gambar dari visualization of cluster grouping IBM Intelligent Miner. Dapat dilihat ada gambar pie chartnya. Ini association rules atau mindset. Dari gambar yang kita lihat, LHS dan RHS item dipetakan ke X, Y aksis.
keyakinan dukungan sesuai dengan ketinggian bar atau disk masing-masing, dan ketertarikannya dipetakan oleh warna. Selanjutnya, ini contoh mindset dari association rules. Ini adalah association ball graph yang divisualisasikan dengan menggunakan bola, mana menunjukkan implication rules dan ukurannya merupakan dukungan. Ini ada classification dengan contoh tree viewer-nya seperti di gambar. Warna sesuai dengan frekuensi relatif kelas T0. Ketebalan garis cabang sebanding dengan akar kuadrat dari objeknya. Nah, ini ada 3 contoh gambar dari cluster analysis. Hierarchical block. Ada cluster, form ellipsoid, dan form blobs. Nah, ini saya akan menjelaskan audio data mining. Dia menggunakan sinyal audio untuk menunjukkan pola data atau fitur dari hasil data mining. Itu sebuah alternatif menarik yang ditujukan untuk pertambangan visual. Sebuah tugas terbalik audio mining database, yaitu untuk menemukan pola dari data audio. Visual data mining dapat mengungkapkan pola yang menarik menggunakan tampilan grafik, tetapi mengharuskan pengguna untuk berkonsentrasi pada pola penglihatan. Sebaliknya, mengubah pola menjadi suara dan musik, dan mendengarkan pitch, irama, lagu, dan melodi untuk mengidentifikasi sesuatu yang menarik atau tidak biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nama saya Johan, saya akan menjelaskan tentang data mining application. Data mining adalah bidang interdisipliner dengan aplikasi yang luas dan beragam. Terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip data mining dan aplikasi domain tertentu. Beberapa aplikasi domain yaitu analisis data keuangan, industri retail, industri telekomunikasi, analisis data biologis. Data mining for financial data analysis. Data keuangan yang terkumpul di bank dan lembaga keuangan relatif lengkap, handal, dan berkualitas tinggi. Desain dan pembangunan data warehouse untuk analisis data